Mukjizat di balik rumput liar, pabrik insulin tubuh kembali aktif. Diabetes tunduk oleh daun sirih Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bagi Bapak Ibu dan Sobat Sehat sekalian, dimanapun berada. Saya Dr. Irfan Ali, hadir menyapa untuk menemani waktu senggang Bapak Ibu pada hari yang cerah ini. Silakan duduk bersandar dengan posisi paling rileks. Atur napas perlahan, tenangkan batin, dan mari kita bertukar cerita dari hati ke hati. Bapak Ibu yang amat saya hormati dan cintai, seringkali relung hati saya ikut terasa perih saat melayani pasien di usia sepuh. Banyak dari beliau yang berkeluh kesah mengenai tubuh yang kian menyusut, rasa haus yang mendera tanpa henti, serta rutinitas terbangun di tengah malam untuk buang air kecil akibat tingginya gula darah. Perasaan frustrasi kerap kali menghinggapi benak, meratapi kondisi fisik yang tak lagi segesit saat masa muda dahulu. Dengan suara yang parau, mereka mencurahkan rasa putus asa. Seakan-akan mesin pengatur gula di dalam raga ini telah rongsok dan tak berguna. Muncul pula kecemasan akan hilangnya kemandirian. Ngeri membayangkan jika telapak kaki terluka dan berujung petaka. Ketakutan paling mendalam justru bersumber dari rasa sungkan, khawatir kelak hanya menjadi beban bagi anak dan menantu. Bayangan jarum suntik insulin setiap hari juga kerap membuat bulu kuduk berdiri. Namun pada perjumpaan kita kali ini, saya membawa sebuah kabar menggembirakan yang insya Allah menjadi oase penyejuk jiwa bagi Bapak Ibu semua. Terdapat karunia alam di sekeliling pekarangan kita yang telah terbukti turun-temurun, mampu merawat kembali organ pankreas yang tengah kehabisan tenaga. Sebelum saya membeberkan wawasan ini, sudi kiranya Bapak Ibu menuliskan nama kota asal di kolom komentar. Mari kita jadikan sapaan tersebut sebagai jejak kehadiran sehat kita hari ini. Nah, sekarang mari kita ambil jeda sebentar saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertatap muka dengan saya di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk merajut tali silaturahmi. Mari bergabung menjadi kerabat di keluarga besar kita. Langkahnya sungguh teramat gampang dan tak akan menyita waktu. Cukup tekan tombol perlahan yang sudah tersedia di bagian bawah tayangan ini. Bila merasa kesulitan, jangan ragu meminta bantuan cucu tersayang. Atau Bapak Ibu bisa menekan sendiri tombol subscribe tersebut. Mohon jangan terlewat untuk menyentuh gambar lonceng kecil di sebelahnya. Hal ini bertujuan agar Bapak Ibu tak pernah tertinggal notifikasi setiap kali ada tayangan kesehatan terbaru dari saya. Mengapa tindakan kecil ini menjadi sebuah permulaan yang teramat esensial untuk kita sepakati bersama hari ini? Anggaplah tombol persahabatan itu sebagai tiket masuk bagi Bapak Ibu untuk senantiasa hadir dalam kajian subuh kesehatan yang sepenuhnya bebas biaya. Meski cuma-cuma, wawasan di dalamnya insya Allah sangat berbobot untuk diterapkan di rumah. Di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kita akan senantiasa menimba ilmu, menelusuri ragam cara merawat raga yang telah banyak berjasa ini, dengan limpahan kasih sayang dan kelembutan. Merawat kebugaran di kala usia kian senja, bukanlah sekadar angan-angan untuk menampik tuanya umur, melainkan bukti konkret ikhtiar kita. Raga ini merupakan titipan agung dari Sang Pencipta yang wajib kita pelihara kesucian dan kesehatannya. Melalui raga yang prima, kita dapat menunaikan ibadah dengan amat khusyuk. Kita pun leluasa bercengkerama memeluk keluarga tanpa rintihan rasa nyeri yang menyiksa sekujur persendian maupun aliran darah. Baiklah Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang budiman, mari kita urai perlahan apa yang sesungguhnya tengah terjadi pada tubuh penderita kencing manis. Kita gunakan perumpamaan yang amat membumi agar gampang dimengerti oleh siapa saja, tanpa perlu pusing memikirkan istilah medis yang kaku. Coba kita bayangkan, organ pankreas yang letaknya tersembunyi di dalam perut itu, selayaknya sebuah pabrik pencetak kunci yang beroperasi tanpa henti setiap harinya. Kunci-kunci hasil cetakan pabrik pankreas ini memikul tugas yang amat mulia. Mereka harus berpatroli menyusuri aliran darah untuk membuka gembok pada pintu sel-sel raga kita. Barulah, ketika pintu tersebut terbuka lebar, saripati gula dari makanan yang Bapak Ibu santap bisa menerobos masuk. Di dalam sel itulah, gula lantas dibakar dan dikonversi menjadi sumber energi, sehingga Bapak Ibu kuat melangkahkan kaki
dan beraktivitas riang gembira. Nahasnya, seiring bertambahnya hela napas usia serta kebiasaan bersantap di masa muda yang kurang terkendali, pabrik ini mulai tersandung masalah pelik. Pabrik pencetak kunci tersebut didera kelelahan yang teramat sangat, mengalami keausan, meradang hebat, hingga akhirnya seolah-olah melakukan aksi mogok kerja. Lantaran mesin pabriknya ngadat, kunci-kunci insulin yang diproduksi menjadi kian merosot drastis jumlahnya. Bahkan terkadang, pabrik ini masih sanggup memproduksi kunci, tetapi bentuk anak kuncinya penyok atau cacat. Alhasil, kunci tersebut tidak bisa memutar gembok pintu sel tubuh. Bapak Ibu, kondisi pabrik yang sekarat inilah yang menjadi biang keladi utama bersarangnya penyakit kencing manis. Dampaknya sungguh teramat fatal dan sangat mengancam keselamatan organ-organ vital lainnya di dalam raga yang semakin menua ini. Dikarenakan pintu sel tak kunjung terbuka, tumpukan gula dari sepiring nasi atau jajanan manis yang Bapak Ibu telan tak punya jalan masuk. Gula tersebut lantas terombang-ambing tak tentu arah, menabrak secara brutal dinding-dinding pembuluh darah. Mereka diam-diam menggerogoti dan merusak serabut saraf penting, mulai dari ujung helai rambut hingga ke telapak kaki Bapak Ibu, tanpa menunjukkan gejala berarti pada awalnya. Itulah jawaban pasti mengapa raga Bapak Ibu acapkali terasa amat lunglai dan tak berdaya. Kendati porsi asupan makanan sudah diperbanyak, sel-sel di sekujur tubuh Bapak Ibu merintih kelaparan dari dalam, sementara tumpukan lautan gula hanya menjadi sampah tak bernilai yang mengotori sirkulasi darah. Pabrik kunci yang tengah meradang dan ngadat ini harus lekas kita tolong agar bisa memulihkan diri dan beroperasi kembali. Nah, sekarang sebelum kita beralih ke dapur imajiner kita, mari persiapkan dua anugerah alam yang kehebatannya tak terbantahkan untuk menyokong perbaikan pabrik pankreas tersebut. Bahan yang pertama seringkali dipandang sebelah mata, sekadar dicap sebagai rumput liar pengganggu yang menumpang hidup di pot pekarangan atau menyusup di celah tembok lembab. Padahal, si mungil ini menyembunyikan daya penyembuhan yang amat spektakuler. Tumbuhan merayap ini memamerkan wujud daun yang menyerupai simbol hati yang melengkung, memesona. Rona warnanya hijau berkilau, memancarkan kesegaran. Dipadukan dengan tekstur batangnya yang teramat rapuh, tembus pandang, dan menyimpan banyak cadangan air. Masyarakat awam di berbagai pelosok Nusantara umumnya melabeli tanaman ini dengan julukan sirih Cina atau daun ketumpangan air. Memburunya di sekitar pekarangan sehabis turun hujan amatlah mudah. Gulma mungil yang nasibnya sering berakhir di tong sampah ini sejatinya adalah pusaka alam. Helai daun sirih Cina mengandung senyawa pereda radang alami yang karakternya amat sejuk dan mendamaikan. Berbekal kearifan lokal, hawa sejuk dari tanaman ini dipercaya ampuh membasuh dan membelai organ pankreas yang tengah merintih kepanasan. Ia meredam radang akibat paksaan untuk terus memproduksi insulin tiada henti setiap waktu. Adapun bahan penyanding yang kedua adalah biji ajaib penakluk lonjakan gula, tak lain dan tak bukan adalah ketumbar. Benar sekali Bapak Ibu, rempah dapur berwujud butiran bulat mungil dengan garis-garis halus yang senantiasa menaburkan aroma magis pada lauk pauk ibu-ibu di rumah. Jangan pernah tertipu oleh bentuknya yang kerdil, sebab biji rempah ini menyimpan harta karun nutrisi yang siap menjadi benteng pertahanan tubuh. Kandungan baik di dalam ketumbar ini akan bahu-membahu membantu menjinakkan lonjakan gula darah yang brutal. Ia bekerja secara perlahan, teramat lembut, dan sama sekali tidak memberikan efek kejut yang membahayakan fungsi organ tubuh lainnya. Perpaduan dua unsur dari alam ini akan menjadi racikan yang bersinergi menata kembali kekacauan di dalam aliran darah. Bapak Ibu sekalian, mari kita singgah sejenak ke bilik dapur yang menenangkan. Pertama-tama, silakan Bapak Ibu cabut atau kumpulkan segenggam penuh daun sirih Cina yang masih amat segar. Jangan buang batangnya yang menyimpan banyak air tersebut. Pastikan Bapak Ibu membasuhnya dengan tingkat kebersihan yang paripurna di bawah aliran air keran yang sejuk. Usap setiap helainya dengan kelembutan ujung jari jemari agar tiada lagi sisa debu atau butiran pasir yang hinggap. Tatkala jemari Bapak Ibu membelai permukaan daunnya yang licin, berpadu dengan sejuknya air mengalir, sisipkanlah sebaris doa dan pengharapan murni
di dalam relung sanubari. Mohonlah dengan kerendahan hati agar herba rapuh titipan ilahi ini dapat menjadi perantara datangnya kesembuhan sejati. Mintalah agar sari kemurniannya kelak sanggup merasuk ke dalam aliran nadi, menyirami raga yang kian renta didera komplikasi kencing manis. Selesai mencuci rumpun sirih Cina hingga nampak berkilau, kini gilirannya menyiapkan 1 sendok teh murni, butiran biji ketumbar yang masih utuh paripurna. Bilaslah biji-bijian aromatik tersebut menggunakan saringan kawat kecil dengan amat perlahan agar tak satu pun biji terhanyut terbuang sia-sia. Kesabaran mencuci bahan obat ini adalah bagian dari terapi ketenangan jiwa yang secara tidak langsung menyehatkan detak jantung Bapak Ibu. Langkah berikutnya, siapkanlah sebuah panci keramik kesayangan atau panci berbahan stainless yang permukaannya masih amat bersih mengkilap, lalu letakkan di atas tungku kompor. Saya sangat mewanti-wanti agar Bapak Ibu menghindari penggunaan wadah aluminium tipis yang sudah dipenuhi kerak kotor kehitaman. Tujuannya sangat jelas, agar kemurnian nutrisi rempah pusaka ini tidak terkontaminasi oleh lunturan racun logam yang membahayakan ginjal. Masukkan rumpun daun sirih Cina yang masih menitikan air basah, berdampingan dengan biji ketumbar yang semerbak wangi, ke dalam dasar panci tersebut dengan penuh perlakuan lembut. Sesudah itu, tuangkan perlahan sekitar 3 takaran gelas air putih matang yang teramat jernih, menutupi permukaan bahan. Posisikan panci itu di atas tungku, lalu nyalakan apinya. Sangat saya anjurkan untuk hanya menggunakan nyala api yang sedang atau amat kecil. Alasan menggunakan api kecil adalah agar saripati dari dedaunan dan rempah ini terekstrak secara sempurna, mengalir keluar tanpa merusak struktur nutrisinya. Kita tidak butuh ketergesa-gesaan dengan memutar knop kompor hingga apinya membesar. Ketenangan dan kesabaran adalah roh utama dalam meramu obat-obatan herbal warisan leluhur. Biarkan harmoni perebusan ini berjalan dengan teramat pelan, meniti waktu. Beberapa jenak kemudian, kehangatan mulai merayapi air di dalam panci secara berangsur-angsur. Mulailah bermunculan gelembung-gelembung kecil beriringan, disusul rintik didih yang meletup-letup berirama. Suara gemericik air yang tengah mendidih itu bak alunan melodi pedesaan yang meninabobokan kegundahan hati. Bagi siapapun yang sudi mendengarnya dengan khusyuk di sudut dapur, suara itu adalah terapi ketenangan yang tiada bandingannya. Manakala air telah bergolak merata, coba arahkan pandangan Bapak Ibu untuk menikmati pesona perubahan wujud air rebusan tersebut. Air yang tadinya sejernih kristal, kini perlahan-lahan bersalin rupa menjadi warna kuning keemasan yang teramat elok. Rona emas itu kian memikat karena berpadu dengan tipisnya semburat hijau dari pelepasan klorofil daun sirih Cina. Akulturasi warna ini sungguh menyejukkan kedua belah mata yang memandangnya. Pendaran warna yang memukau tersebut menjadi bukti otentik bahwa mukjizat penyembuhan dari 2 elemen alam ini tengah meluruh dan melebur sempurna ke dalam pelukan air. Seiring dengan metamorfosis warna alamiah itu, gumpalan uap panas perlahan membubung tinggi, menari-nari dengan gemulai di udara lepas. Hiruplah kepulan asap tipis itu sedalam-dalamnya. Biarkan ia merasuk melegakan rongga dada, Bapak Ibu sekalian. Terdapat nuansa harum rempah ketumbar yang begitu ikhlas, mengeluarkan sensasi gurih yang memantik selera. Semerbak wangi ini merajut harmoni dengan kesegaran embun rerumputan dari helaian daun sirih Cina. Aromanya benar-benar mendamaikan lautan pikiran yang tengah kalut, seakan menerbangkan angan kita pada suasana syahdu pedesaan, dikala kabut pagi menyelimuti persawahan hijau. Aroma memikat yang melayang-layang merengkuh setiap sudut bilik dapur ini. Dengan sendirinya telah menyumbangkan terapi penenang jiwa. Setiap tarikan napas panjang yang diiringi wangi ini akan melonggarkan jalan pernapasan, sekaligus melunturkan simpul-simpul stres yang membelenggu kejernihan otak. Teruslah mengawasi rebusan berharga ini dengan limpahan sabar, hingga takaran airnya menyusut, meresap, menjadi jauh lebih pekat. Begitu takaran air di dalam panci menyusut, dan ditaksir hanya tersisa lebih kurang 2 gelas penuh saja, segera putar knop kompor untuk memadamkan apinya
dengan amat perlahan. Harap diingat baik-baik Bapak Ibu. Jangan pernah sekalipun langsung memindahkan kuah ramuan ini saat ia masih meletup-letup, teramat panas. Biarkan dedaunan itu beristirahat sejenak di pangkuan panci, dalam keheningan, tanpa jilatan api kompor. Diamkan hingga kepulan uap panas yang menyengat, penciuman benar-benar sirna, terbang tertiup udara bebas. Manakala derajat kepanasan air rebusan telah anjlok menjadi sekadar hangat suam-suam kuku. Saringlah tirta ajaib ini dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Manfaatkan saringan kawat paling rapat, lalu alirkan perlahan ke dalam cangkir kaca bening favorit Bapak Ibu, memisahkan segala ampasnya. Tirta herbal di dalam cangkir itu akan memancarkan kecantikan murni yang memikat hati. Ia hadir bersih tanpa setitik pun noda ampas, seakan memancarkan cahaya kebaikan dari kemurahan alam semesta ciptaan Tuhan. Sesuatu yang memang sengaja disodorkan ke hadapan kita untuk membasuh lara penyakit di dalam raga. Saat cangkir tersebut Bapak Ibu angkat dan tempelkan di dekat hidung, kelembutan uapnya akan terasa membelai pipi dengan mesra. Teguklah ramuan pelindung nyawa ini dengan amat perlahan. Biarkan ia membasahi rongga mulut setetes demi setetes, tanpa harus diburu waktu. Begitu cairan keemasan itu menyapa ujung lidah, sensasi hambar yang teramat menyegarkan akan menyelimuti indera pengecap. Cuma ada sedikit jejak rasa gurih khas rempah ketumbar yang singgah dengan amat sopan, memberikan identitas rasa yang begitu merendah, namun amat berkesan. Tak akan pernah Bapak Ibu jumpai rasa pahit getir yang kerap mengundang trauma saat menenggak pil-pil obat kimiawi. Karakter minuman herbal ramuan kita ini meluncur dengan amat licin, tanpa menyisakan serpihan serat kasar yang berpotensi melukai dinding tenggorokan lansia yang makin sensitif. Seduhan hangat ini sungguh menyuguhkan pengalaman minum yang bersahabat dan memanjakan lidah di setiap rutinitas harian. Dan ketika embun herbal ini meneruskan perjalanannya, meluncur membasahi kerongkongan hingga bermuara ke dalam lambung, luapan kehangatan yang tiada taranya akan seketika menyebar memeluk tubuh. Hawa hangat tersebut laksana merengkuh dan membelai setiap lipatan organ pencernaan dari arah dalam, memberikan sentuhan kasih yang luar biasa dalam. Ia mengusir paksa hawa dingin jahat yang kerap membuat perut merintih ngilu. Nutrisi peredam radang serta unsur penyejuk dari helai sirih Cina akan segera diculik oleh dinding usus, diselundupkan ke dalam laju aliran darah, untuk secepatnya diantarkan menuju pabrik pankreas yang tengah mengerang kelelahan. Kedatangannya berfungsi persis seperti aliran mata air sejuk dari puncak gunung yang mengguyur, meredam mesin pabrik yang nyaris meledak karena kelebihan beban kerja, memproduksi hormon setiap saat. Kehadirannya merombak suasana menjadi amat tenang, memberikan ruang leluasa agar sel-sel di dalam pankreas bisa menghirup napas lega. Dalam keheningan itulah, organ vital ini mereparasi kerusakan dirinya secara mandiri. Berbarengan dengan itu, Saripati biji ketumbar mengambil alih tugas, menyisir setiap jengkal pembuluh darah Bapak Ibu, meredam keagresifan gula yang menumpuk, agar kembali jinak dan mudah didaur ulang. Sangat dianjurkan agar Bapak Ibu meminum perasan mulia ini dengan tingkat kedisiplinan dan rutinitas yang tak terpatahkan. 1 gelas penuh di pagi hari, saat kondisi perut terasa nyaman, disusul 1 gelas penutup dikala mentari bersiap terbenam pada sore hari demi memanen khasiat yang teramat maksimal. Dalam mengawal rutinitas ini, Bapak Ibu wajib berlatih ikhlas untuk menekan jenis hidangan yang mencekik napas pankreas. Pangkaslah sedikit demi sedikit kebiasaan melahap nasi putih yang masih menyemburkan uap panas langsung dari dandang. Nasi bersuhu tinggi ini amat gampang diruntuhkan strukturnya, berubah wujud seketika menjadi hamparan gula liar yang beringas, memberatkan laju darah. Gula liar inilah biang kerok yang menyayat serabut saraf tepi Bapak Ibu, hingga menimbulkan sensasi perih tak berkesudahan yang mendera sepanjang malam. Sebagai siasat yang jauh lebih arif, seandainya selera menyantap nasi tak bisa dibendung, mohon rela mendiamkan piring nasi tersebut beberapa waktu lamanya. Tunggulah dengan sabar hingga suhunya anjlok menyamai hawa ruangan di sekitar. Nasi yang telah dingin menumbuhkan perisai serat pati resisten yang jauh lebih alot, sehingga lambung kesulitan memecahnya,
menjadi gula secara sporadis. Nasi inilah sahabat karib penderita diabetes. Mohon dengan amat sangat, jangan lagi Bapak Ibu mudah terbuai oleh manisnya rayuan teh kemasan botol atau sirup beraneka rasa yang menjamur di luaran sana. Timbunan gula buatan ini adalah musuh dalam selimut yang menyamar begitu rapi berbalut kenikmatan fana. Penuhi selalu kehausan tenggorokan Bapak Ibu dengan air putih matang bersuhu hangat, agar beban ginjal dan pankreas tak makin menjerit, memikul derita kerusakan fatal. Selain mendisiplinkan urusan piring makan, mohon sediakan pula porsi perhatian ekstra untuk menilik kesehatan hamparan kulit di sekujur raga. Para penyandang masalah gula darah amat rentan dihampiri kekeringan kulit, bersisik kasar, dan memicu rasa gatal yang menggemaskan di keheningan malam. Usapkanlah pelembab ringan yang bersahabat setiap rampung mandi, guna menjaga kelembapan, agar terhindar dari luka kecil pembuat petaka. Pilar penyokong kesembuhan alami lainnya bertumpu pada mutu istirahat malam yang memadai. Fisik lansia telah dikonsepkan Tuhan untuk menambal kerusakan sel pankreas di saat kita tengah terlelap dalam buaian mimpi yang amat pulas. Biasakanlah raga ini untuk menyentuh peraduan sebelum malam terlampau larut. Padamkan pendar lampu, biarkan kamar terbalut gulita, agar hormon reparasi tubuh bangkit bekerja membangun raga, di samping memuliakan waktu tidur. Kepiawaian mengendalikan riak-riak stres di kepala Bapak, Ibu juga tak kalah krusialnya. Jangan terlampau larut memikirkan pusaran masalah anak cucu yang batas kendalinya berada jauh di luar genggaman. Bapak Ibu, saat ini pikiran yang acak-acakan dan disesaki kecemasan hanya akan memancing hormon untuk memuntahkan gula cadangan lebih banyak lagi. Pasrahkan rona kehidupan pada pengaturan ilahi. Mulailah merutinkan agenda menjemur diri di bawah kehangatan sinar mentari pagi yang menyapa cerah. Duduk berselonjor santai di pelataran rumah. Sebelum jarum jam menunjuk angka 9, luangkan waktu 1/4 jam saja, sudah amat mumpuni. Belayan hangat mentari adalah lumbung kebaikan alami, guna mengendurkan kekakuan otot sekaligus mendongkrak vitamin antibodi. Hiruplah oksigen murni untuk membersihkan sekat-sekat paru-paru. Kehadiran cinta dan kasih sayang dari orang-orang terkasih di bawah atap rumah menjadi resep penawar hati yang tiada banding. Undanglah anak menantu atau cucu kesayangan untuk sekadar berbincang menyegarkan suasana sembari menemani. Bapak Ibu menyeruput sirih Cina, derai tawa, dan kehangatan keluarga ini akan memicu hormon bahagia yang berperan memblokir sinyal sakit. Hati yang berbunga-bunga adalah rahasia pelengkap khasiat herbal. Sekarang, tatkala kita tengah duduk melepas penat, saya berniat mengajak Bapak Ibu untuk mempraktikkan satu gerakan sepele, namun kaya faedah. Sambil mempertahankan posisi duduk tegak yang nyaman, cobalah julurkan kedua belah lengan lurus-lurus ke depan dada perlahan. Kepalkan kelima jemari Bapak Ibu dengan cengkeraman yang cukup kokoh. Tahan durasinya sejenak, lalu buka dan regangkan jari jemari itu secara berangsur-angsur. Lakukanlah senam ringan mengepal dan merentangkan jari ini dengan pembawaan rileks sebanyak 10 kali hitungan ulang. Selagi jemari berirama, tariklah udara dalam-dalam lewat hidung. Kemudian, hembuskan amat pelan melalui sela bibir. Senam peregangan nan simpel ini, bila dirutinkan, terbukti ampuh memompa laju peredaran darah, menerobos masuk ke ujung-ujung serabut saraf tepi yang tengah kaku kedinginan, tersumbat kerak lemak. Daerah ujung telapak tangan dan kaki merupakan zona paling kritis yang langganan dihinggapi sensasi kebas mematikan pada lansia pengidap kencing manis. Lewat pergerakan yang ajek, darah kental akan kembali mencair, mengalirkan suplai oksigen. Aliran deras inilah kurir terpercaya yang bertugas menyuapkan nutrisi. Daun sirih Cina langsung ke sel-sel ujung tubuh yang merintih mendamba pasokan darah segar. Berbincang perkara pabrik insulin dan ujian kesabaran tanpa batas ini, ingatan saya spontan tertuju pada kisah dramatis salah seorang pasien. Mari kita sebut saja nama sosok inspiratif ini, Bapak Haris. Usianya menapak 66 tahun kala itu. Pak Haris mengunjungi meja praktik saya dengan postur tubuh yang menyusut drastis. Langkahnya terseret-seret, diiringi keluhan penglihatan yang kian buram, tertutup kabut tebal kelabu.
Beliau bahkan tak kuasa membendung jatuhnya butiran air mata. Curahan hatinya amat menyayat. Merasa lelah jiwa raga didera lemas, dan rasa lapar yang tak berkesudahan akibat pantangan makan yang ketat. Padahal, relung hatinya mendamba bisa kembali gesit berlarian mengejar cucu tanpa dihantui ancaman tumbang tak sadarkan diri. Saya usap pelan pundaknya, menyuntikkan keyakinan bahwa Tuhan selalu menitipkan penawar bagi tiap lara. Pak Haris yang berjiwa satria itu pun membulatkan tekad untuk berikhtiar di jalur alam. Beliau konsisten memanen dan merebus rimbunan sirih Cina yang sengaja dibudidayakannya pada pot-pot usang di sudut pekarangan. Tak lupa sejumput ketumbar dicampurkannya. Tiap senja, diraciknya ramuan itu dengan penuh kedisiplinan, tanpa secuil pun keluhan akan rasanya yang datar. Istri tercinta senantiasa hadir menyiramkan pupuk semangat. Kecerdasan Pak Haris patut diacungi jempol. Beliau amat menyadari bahwa pengobatan herbal bukanlah ilmu sihir yang menjanjikan kesembuhan instan di pagi buta. Sikap disiplinnya menahan hawa nafsu dari godaan secangkir minuman manis amatlah kokoh. Beliau juga tak pernah alpa melangkahkan kaki bertelanjang telapak di atas hamparan kerikil teras rumahnya setiap fajar menyingsing. Kepatuhan pria ini sungguh melampaui batas kewajaran. Memasuki pusaran bulan ketiga dalam medan laga melawan diabetes. Pak Haris muncul kembali di ambang pintu ruang praktik dengan lenggang langkah yang mantap. Kali ini rona wajahnya memancarkan kemerahan yang amat segar. Tubuhnya kembali liat tak lagi rapuh. Sebuah buku kumal berisi deretan catatan angka cek gula darah, ia pamerkan dengan dada membusung. Garis grafiknya menukik perlahan menuju zona stabil. Tak lagi liar beringas. Garis senyum kelegaan terlukis abadi di wajah sepuhnya. Dengan suara menggebu, ia menceritakan betapa kabut di pelupuk matanya telah memudar sirna, dan kekuatan ototnya telah kembali prima untuk memanggul cucu kesayangan mengitari taman kompleks. Pak Haris mengukuhkan fakta empiris bahwasanya kegigihan merawat raga dipadukan sentuhan magis alam semesta pasti bermuara pada panen kebahagiaan sehat di penghujung usia. Potret perjuangan Pak Haris membuktikan satu hakikat pasti, bahwa raga kita dikaruniai bakat terpendam untuk mengobati kepedihannya sendiri bila diberi kesempatan. Memelihara raga sepuh ini tak ubahnya merestorasi keraton tua yang rentan ambruk. Butuh belayan kasih sayang nan amat panjang. Dilarang keras memforsirnya bekerja kasar. Sediakanlah asupan gizi murni dari dedaunan sirih Cina, dan biarkan alam bekerja dalam diamnya. Bapak, Ibu, dan sobat sehat dimanapun, kaki berpijak, detak waktu kerap berlari kencang saat kita tenggelam dalam obrolan seputar harapan baru penyembuhan. Pesan terdalam yang ingin saya titipkan untuk menghangatkan kalbu hari ini adalah, buang jauh-jauh anggapan bahwa derita fisik ini adalah wujud kutukan. Maknailah ujian ini sebagai teguran mesra Sang Pencipta, agar kita mau berinvestasi, mencintai diri sendiri, jelang tutup usia. Saya memohon dengan sangat, jangan biarkan untayan ilmu yang teramat berguna ini mandek hanya di batas ingatan Bapak Ibu sekalian. Transformasikan pengetahuan sederhana ini menjadi jembatan amal jariah yang terus bersambung. Sudilah kiranya membagikan atau menyebarkan tautan video edukatif ini ke segala rupa, grup, perkumpulan keluarga, jamaah pengajian, maupun jejaring kawan pensiunan. Ini adalah wujud hakiki dari bersedekah ilmu. Coba renungkan sejenak kedamaian yang akan memeluk relung batin. Manakala berkat kiriman video singkat Bapak Ibu, ada nyawa saudara jauh yang terselamatkan. Mereka yang meminum sirih Cina, lantas kembali sanggup berdiri tegap sholat di barisan saf terdepan masjid. Derai air mata syukur dari bibir mereka pasti akan menjelma menjadi aliran pahala kebaikan abadi untuk Bapak Ibu yang ikhlas menyalakan lentera jalan kesembuhan. Sebelum tirai perjumpaan pada hari yang teramat istimewa ini, kita tutup rapat. Mari heningkan suasana, tundukkan kepala, dan rendahkan kepingan hati sedalam-dalamnya. Singkirkan sejenak bisingnya hiruk-pikuk duniawi. Mari kita bersama-sama melangitkan serangkaian doa khusyuk, mengetuk pintu rahmat, mengharap cucuran rezeki berlimpah.
dan kado kesembuhan dari Tuhan semesta alam yang memegang kuasa mutlak penyembuhan raga. Ya Tuhan yang Maha Pengasih tiada batas, kami bermunajat dengan segenap kerendahan hati, sapulah bersih tiap inci rasa sakit, luka perih, dan kelelahan yang mendekap pankreas maupun raga Bapak Ibu pemirsa ini. Lancarkanlah kembali nadi darah mereka. Hindarkan raga ini dari cengkeraman komplikasi penyakit yang mengerikan. Hadiahkan ketenangan batin setua samudra dalam merenda sisa hari di usia senja dengan ukiran senyum paripurna. Limpahkanlah pada Bapak Ibu sekalian bonus sisa umur yang terbalut sepenuhnya oleh gemerlap keberkahan ridamu semata. Teguhkanlah pilar raga agar mampu melangkah tegap mandiri. Curahkan aliran rezeki yang penuh berkah, serta gema tawa ceria tatkala merengkuh anak cucu tersayang tanpa harus disekat oleh dinding rasa sakit. Saya Dr. Irfan Ali, dengan segala hormat, memohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.